Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya kita bisa hadir di tempat yang sangat sederhana ini dengan keadaan sehat walafiat. Marilah kita membuka acara dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan memasuki acara, yaitu diseminasi budaya positif CDP angkatan 11 oleh Ibu Nurlela. Dan selanjutnya yaitu susunan acara, yaitu pertama pembukaan yang sedang berlangsung sekarang. Terus yang kedua Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Hadirin memohon duduk kembali. Selanjutnya yaitu acara sambutan dari pelaksana kegiatan. Dengan itu Ibu Nurlela SPD dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Makan siang, makan malam. Lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPGD SDN 133 Inpres Talawe, serta Bapak Ibu Guru dan staf yang sempat hadir pada hari ini, tentunya dengan suasana hati yang sangat berbahagia. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih, bahkan ribuan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 133 Inpres Talawe, karena dengan dukungan beliaulah yang menjadi modal utama semangat saya untuk terus bersemangat dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Dan saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang begitu ikhlas datang duduk di tempat ini, meluangkan banyak waktunya
meskipun kami punya kesibukan masing-masing, tetapi tetap menyempatkan diri datang di tempat ini. Kemudian, tujuan kami berkumpul di dalam ruangan ini yaitu dalam rangka diseminasi modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Sebelumnya saya meminta maaf jika pelaksana hari ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan saya berharap semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati DIP Angkatan 11 dan guru-guru yang sempat hadir pada acara ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul guna melaksanakan salah satu kegiatan CGP Angkatan 9 yaitu diseminasi budaya positif, di mana CGP Angkatan 9 ini sudah 2 orang hadir hari ini untuk pemaparan tentang budaya positif yaitu modul 1.4. Jadi saya harapkan kepada CGP Angkatan 11 ini agar dapat menerapkan apa yang didapat di dalam pembelajaran di CGP Angkatan 9 dapat diterapkan di kelas masing-masing. Jadi saya juga harapkan kepada teman-teman guru untuk dapat melihat apa yang ditampilkan oleh CGP, kita dapat mengikuti beliau. Dan yang terpenting untuk dalam hal ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan sebentar oleh CGP Angkatan 11 dapat menginspirasi kita semua untuk berbuat di kelas masing-masing. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang kita sudah lama tunggu yaitu materi inti, yaitu pemaparan dari Ibu Nurlela SPD. Dipersilakan dengan hormat. Terima kasih. Bapak Ibu guru sekalian, guru hebat, sebelum kita memulai pemaparan materi hari ini itu diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan tujuan saya mengadakan diseminasi modul 1.4 ini mengenai budaya positif. Yang pertama, tujuan saya berdiri di sini bukan yang paling hebat, bukan yang paling bisa, bukan yang paling pintar, tetapi saya berdiri di sini untuk belajar juga. Jadi kita sharing saja Bapak Ibu, karena saya juga ini proses belajar. Nah, tujuan pertama yaitu memang tugas kita untuk melakukan aksi nyata budaya positif ini, apalagi untuk di sekolah kita. Kemudian yang kedua,
saya ingin berbagi sedikit ilmu kepada Bapak Ibu guru mengenai apa yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan di guru penggerak ini. Alangkah baiknya walaupun sedikit kita perlu berbagi. Kemudian tujuan yang ketiga, untuk melakukan kerjasama dengan Bapak Ibu, karena budaya positif ini akan kita lakukan di sekolah kita sendiri. Dan apabila hanya 1 atau 2 orang yang melaksanakan, tentunya itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Perlu ada kerjasama, perlu ada kolaborasi yang baik. Jadi kita bersama-sama berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Nah, seperti tadi yang saya bilang, saya berdiri di sini bukan yang paling hebat, yang paling banyak ilmu, tetapi di sini kita sama-sama belajar. Kita meningkatkan kemampuan kita untuk membuat sekolah kita menjadi lebih baik. Jadi sama-sama kita sharing ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saatnya kita diseminasi modul 1.4 budaya positif. Nah, di sini berbagi praktik baik budaya positif di sekolah. Nah, ini adalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif, di mana saya dari guru penggerak angkatan 11 punya tugas aksi nyata di modul 1.4 mengenai budaya positif. Nah, sebelum saya melanjutkan pemaparan diseminasi modul 1.4, terlebih dahulu Bapak Ibu kita melihat dulu apa itu tujuan daripada pendidikan. Nah, tentunya Bapak Ibu guru pasti sudah tahu, bahkan lebih tahu dari saya tujuan daripada pendidikan. Nah, di sini kita lihat ada filosofi dari Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita hanya dapat menuntun atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup atau tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana yang kita lihat di atas, di sini ada kata menuntun. Bapak Ibu pasti tahu apa itu menuntun. Nah, apa? Kata menuntun adalah membimbing. Jadi tugas kita sebagai guru itu hanya menuntun, karena pada dasarnya itu peserta didik kita sudah memiliki dasar tersendiri, kodrat anak itu tersendiri. Anak-anak itu punya cita-cita, punya hobi tersendiri, punya minat dan bakat yang berbeda-beda. Nah, tugas kita itu adalah menuntun mereka bagaimana supaya mereka itu mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kemudian topik dalam sosialisasi aksi nyata ini ada 5. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, restitusi di sini yang kita bahas adalah 5 posisi kontrol. Dan
Topik yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian topik yang kelima adalah restitusi, yang dibahas pada topik kelima ini yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan menampilkan pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Pernyataan yang dimaksud di sini ada 3. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dan dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian pernyataan yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, kita lihat bersama-sama di pernyataan yang pertama. Apakah Bapak Ibu guru setuju dengan pernyataan yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Iya, ada ya, tidak semua hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Jadi kita terlebih dahulu mengetahui apa permasalahan yang anak itu hadapi, dan kemudian kita melihat juga kondisi dari anak itu. Karena ketika kita memberikan hukuman, meskipun niat kita untuk mendisiplinkan anak, belum tentu anak yang kita beri hukuman itu menerima dengan baik. Ya, jadi kita juga memberikan hukuman melihat kondisi lingkungan dan kondisi daripada anak yang kita beri hukuman. Kemudian di pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Hal positif yang dimaksud seperti di sini membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu guru juga setuju dengan pernyataan yang kedua? Iya, terima kasih. Nah, jadi seperti memberikan hukuman membaca, itu kan banyak manfaatnya kepada peserta didik kita, karena kita di sini meningkatkan literasi pada anak tersebut. Mungkin yang awalnya malas membaca, nah ketika dia melakukan suatu pelanggaran, kita memberikan hukuman positif seperti membaca, itu sangat bermanfaat bagi peserta didik kita. Kemudian membersihkan halaman sekolah. Ketika kita memberikan hukuman membersihkan halaman sekolah, maka secara tidak sadar anak-anak itu telah kita berikan tugas, misalnya tanggung jawab anak itu seperti apa. Jadi dengan pembiasaan positif, maka anak-anak itu bisa terhindar daripada hukuman. Kemudian pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu guru, saya bertanya kembali, apakah dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Iya, alhamdulillah. Mungkin rata-rata peserta didik kita ketika kita memberikan penghargaan, pasti anak-anak itu senang, pasti anak-anak itu termotivasi. Mungkin pada awalnya dia tidak tahu mau jawab apa, tetapi karena di dalam pikirannya saya mau ini mendapat penghargaan, akhirnya dia muncul di dalam diri anak itu kemauan untuk misalnya tampil ke depan menjawab pertanyaan yang Bapak Ibu berikan. Nah, kemudian di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, bahwa disiplin itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat seperti apa yang dimaksud? Nah, perhatikan yang saya tampilkan di atas.
apakah makna disiplin? Nah, ada yang tahu Bapak Ibu apa itu disiplin? Nah, saya rasa Bapak Ibu lebih tahu daripada saya. Nah, di sini disiplin menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa agar mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat seperti apa ini yang dimaksud di atas? Nah, kita perhatikan sama-sama bahwa disiplin yang dimaksud yaitu disiplin diri. Nah, jadi ketika kita mengajarkan kedisiplinan kepada peserta didik kita, makanya kita itu menjadi teladan yang baik terlebih dahulu, atau kita menjadi role model untuk peserta didik kita yang dimulai dari diri sendiri dan yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan atau motivasi eksternal, karena semuanya itu berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi misalnya kita menemukan peserta didik kita yang kita tidak bisa mendisiplinkan, maka kita perlu adanya motivasi eksternal. Misalkan kita berdiskusi dengan atasan kita, dengan senior-senior, rekan-rekan sejawat, untuk menemukan bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan yang ada pada peserta didik kita. Nah, kita masuk di disiplin positif. Disiplin positif apa yang dimaksud di sini? Yaitu disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri. Nah, jadi begini, ketika kita mendisiplinkan peserta didik kita, nah kita sama saja mengajarkan anak-anak itu bagaimana untuk mengontrol dirinya sendiri. Jadi anak-anak itu kita arahkan supaya dia berpikir, oh begini caranya supaya anak-anak itu bisa mendisiplinkan dirinya sendiri. Kemudian pembentukan kepercayaan diri. Kan ada biasanya anak-anak yang bergantung pada gurunya masing-masing. Ketika diarahkan baru mau berbuat. Jadi di sini tujuan kita mendisiplinkan anak di disiplin positif adalah salah satunya itu membentuk kepercayaan diri pada peserta didik kita. Disiplin berbeda dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Nah, saya sendiri sebelum masuk di guru penggerak ini, saya masih menggunakan cara hukuman untuk mendisiplinkan peserta didik. Nah, setelah saya mendalami materi di modul 1.4, ternyata tidak semua hukuman itu bisa mendisiplinkan peserta didik. Nah, kadangkala disiplin itu kita samakan dengan hukuman. Nah, biasanya misalnya di dalam proses pembelajaran, ketika peserta didik kita ribut, nah biasanya kita itu bukan hukuman yang berat ya, misalnya disuruh maju ke depan. Nah, itu kita sering kadangkala kita masih menerapkan hal-hal yang seperti itu. Nah, di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik.
Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang dimaksud? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sebagaimana yang kita lihat di atas bahwa nilai-nilai kebajikan yang dimaksud ini adalah sifat positif manusia untuk tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini ada tiga nilai-nilai kebajikan universal yang dimaksud, yaitu yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol di tahun 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Gosen di tahun 1998. Kemudian nilai kebajikan universal yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana yang kita terapkan sehari-hari, bahwa anak-anak itu di dalam setiap proses pembelajaran harus bisa menguasai dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui, terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Bahkan peserta didik kita sudah hafal mati ini karena sering menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Bahkan dengan gerakannya anak-anak itu sudah mahir sekali. Nah, tinggal kita menuntun dan mengarahkan bagaimana anak-anak ini supaya bisa berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian kita masuk di teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi di sini sebentar kita akan membahas apa itu hukuman, apa itu penghargaan, dan apa itu restitusi. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi di sini ada 2 motivasi. Yang pertama motivasi eksternal, yang kedua motivasi internal. Di mana di motivasi eksternal terdiri dari 2 teori. Nah, kita lihat bersama. Teori yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi untuk menghindari hukuman, muncullah pertanyaan seperti di atas. Ini teori motivasi perilaku manusia. Kemudian di teori kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, jangan sampai peserta didik kita di dalam proses pembelajaran ada yang muncul di pikirannya untuk mendapatkan imbalan dari baik itu dari guru ataupun peserta didik lainnya. Nah, pertanyaan di teori ini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, di motivasi internal teorinya yaitu ketika untuk menghargai diri sendiri. Kita lihat bersama pertanyaannya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya?
Jadi di sini inilah perilaku manusia yang dilihat dari teori motivasinya. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan di sebelumnya, menurut Diane Gosen itu ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Penjelasannya di sini, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, ini adalah tingkat terendah. Kita pahami bersama-sama Bapak Ibu. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, mungkin Bapak Ibu guru semua sering menjumpai peserta didik kita ini seolah-olah mengerjakan tugasnya hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi ini sudah ada peningkatan motivasi. Nah, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi seolah-olah ada ketidakikhlasan di dalam suatu proses pembelajaran karena hanya mengharapkan adanya imbalan atau penghargaan. Jadi di sini perlu kesadaran diri. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, pertanyaan apa yang muncul? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, mereka ini melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia kualitas mereka atau dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, ataupun imbalan. Nah, motivasi ini juga bersifat eksternal. Nah, seringkali saya sendiri menjumpai peserta didik ini ada yang sering ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya, meskipun jawaban mereka tidak benar, tetapi dia punya semangat untuk tampil ke depan. Karena apa? Karena ingin mendapatkan misalnya pujian dari guru, pujian dari teman-teman, ingin diakui hebat di proses pembelajaran itu. Tetapi di sisi lain ada nilai negatifnya yang seperti ini. Jadi tugas kita itu menuntut betul anak-anak ini bagaimana supaya selalu bersifat positif. Nah, kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti apa yang dimaksud? Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini atau hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, sebagaimana yang tadi yang saya jelaskan, kadang-kala ada anak-anak yang melakukan hal-hal seperti
seperti tadi ingin mengharapkan imbalan. Nah, anak itu meyakini bahwa itu adalah kualitas dirinya. Mereka yakin pada dirinya bahwa mereka itu bisa mendapatkan yang menurut mereka itu baik. Nah, kita kembali ke hukuman. Apa itu hukuman? Pasti Bapak Ibu guru semua tahu. Nah, kita perhatikan bersama-sama bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi Bapak Ibu guru hebat, kita di sini perlu menyadari dalam diri kita sendiri terlebih dahulu ketika ingin memberikan hukuman kepada peserta didik kita. Jangankan perbuatan, kata-kata saja bisa menyimpan, anak-anak itu bisa menyimpan di dalam hatinya perasaan misalnya takut, perasaan sedih, kecewa, marah, bahkan ada yang dendam. Nah, jangan sampai peserta didik kita mengalami hal seperti itu. Nah, kemudian di sini hukuman bersifat tidak terencana. Nah, kadangkala itu ketika kita memberikan teguran kepada peserta didik kita itu secara tiba-tiba. Jadi inilah yang dimaksud dengan tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian hukuman bersifat satu arah, yaitu dari pihak guru yang memberikan hukuman dan murid hanya menerima satu hukuman. Nah, tetapi di sini ada yang kita perhatikan sama-sama, ada di sini hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Akan tetapi Bapak Ibu guru, seperti yang kita ketahui bersama sebelum memulai tahun ajaran baru, nah kita sudah membuat kesepakatan kelas masing-masing. Jadi tidak ada lagi hukuman itu tanpa melalui suatu kesepakatan, karena kita semua sudah mempunyai kesepakatan kelas masing-masing. Jadi peserta didik kita itu tahu, peraturan kelas seperti ini, kesepakatan kelas kita seperti ini. Nah, jadi tidak ada lagi tanpa melalui suatu kesepakatan, karena peraturan kelas itu kita buat bersama dengan peserta didik kita dan kita sepakati bersama. Kemudian di sini memberikan ini berupa fisik maupun psikis. Nah, Bapak Ibu guru hebat, semoga kita tidak lagi memberikan hukuman fisik maupun psikis, karena tidak semua anak-anak itu bisa menerima dengan baik. Kadang-kala tujuan kita akan memberikan pengarahan ataupun hal-hal yang bernilai positif, tetapi belum tentu peserta didik kita itu bisa menerimanya dengan baik. Nah, setelah kita belajar apa itu hukuman, sekarang kita masuk ke apa itu konsekuensi. Nah, mungkin Bapak Ibu guru tahu konsekuensi itu apa? Apa? Nah, ada yang bilang akibat. Nah, kita lihat bersama-sama. Nah, konsekuensi bentuknya adalah sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, sebagaimana tadi yang saya katakan bahwa ketika kesepakatan kelas kita sudah buat, kemudian anak-anak itu melanggar. Nah, ini kan sudah terencana dan sudah disepakati bersama dengan peserta didik kita. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, jadi ketika kita membuat kesepakatan kelas, kita dulu mendengarkan masukan-masukan dari peserta didik kita. Setelah itu kita memilih kesepakatan mana yang paling cocok, paling baik untuk diterapkan di kelas kita masing-masing. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah.
dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima apabila ada pelanggaran. Contohnya membuat siswa merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Nah, maksudnya di sini murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi ketika kita membuat kesepakatan kelas, kita juga perlu menjelaskan apa konsekuensi jika melanggar aturan-aturan atau kesepakatan kelas kita yang kita sepakati. Maka dengan sendirinya anak-anak itu menyadari ketika melanggar hukuman melanggar kesepakatan yang ada di kelas kita masing-masing, mereka itu sudah tahu, oh konsekuensinya ini seperti ini. Nah, membuat siswa merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, sebagaimana yang pernah saya alami menurut pengalaman saya, ketika saya menegur siswa itu tidak lama marahnya. Nah, itu salah satu contoh rasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Coba Bapak Ibu menyadari ketika kita menegur salah satu peserta didik kita misalnya di awal pembelajaran. Nah, sebelum masuk di pertengahan, anak-anak itu sudah mulai merasa nyaman. Nah, itu juga contoh rasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Nah, kemudian di sini konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalan. Nah, ini juga berdasarkan apa yang pernah saya alami. Jadi berdasarkan pengalaman saya bahwa ketika anak-anak itu melanggar, nah yang pertama jangan langsung diberi hukuman, tetapi diberi dulu pengarahan. Ketika anak itu setelah melakukan hal yang sama sebanyak 3 kali, barulah kita memberikan konsekuensi dari hukuman atau pelanggaran-pelanggaran yang peserta didik kita lakukan. Kemudian pernah saya memberikan hukuman seperti ini. Misalnya ketika proses pembelajaran berlangsung, ada peserta didik yang mengobrol bukan mengenai materi pada hari itu, maka saya tidak memberikan waktu istirahat. Saya menyuruh menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Itu pengalaman saya sebelum masuk di pendidikan guru penggerak ini. Kemudian setelah konsekuensi, kita beralih di penghargaan. Apa itu penghargaan Bapak Ibu? Nah, kasih hadiah, dikasih uang. Di sini banyak penghargaan ya, tergantung dari kondisi lingkungan belajar kita. Nah, di sini menurut Alficon di wawancara ASCD yang mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kenapa saya memberikan garis merah di sini? Karena perlu kita menyadari betul bahwa penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Nah, jangan sampai peserta didik kita menghancurkan potensinya melalui hukuman maupun penghargaan. Jadi tadi saya katakan bahwa tidak semua itu hukuman bersifat positif dan tidak semua penghargaan juga bersifat positif. Nah, ini menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, kemudian setelah penghargaan muncullah restitusi. Apa itu restitusi? Nah,
Nah, kita lihat bersama-sama bahwa restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi anak-anak itu ketika mempunyai kesalahan, dia diberi kesempatan, ada haknya untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itulah restitusi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Kadang-kala ketika kita memberikan hukuman, kan misalnya kita memberikan hukuman memungut sampah di lingkungan sekolah kita. Nah, itu adalah restitusi dari perbuatan yang atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik kita. Setelah melakukan restitusi, barulah bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kadang-kala ada peserta didik kita setelah kita memberikan hukuman dari pelanggaran-pelanggaran yang mereka langgar, ketika kembali, nah mereka tidak akan melakukannya lagi, bahkan bisa berbuat lebih baik dari sebelumnya. Itulah yang dikatakan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Jadi mencari solusi itu bukan cuma dari arahan guru, tetapi terkadang anak itu kita arahkan bagaimana bisa mencari solusi dari permasalahan mereka itu sendiri, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi seperti apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini juga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Coba kita perhatikan ketika ada peserta didik kita yang kita berikan hukuman, dan setelah mengetahui apa konsekuensi dari hukuman tersebut, kadangkala anak itu sudah menyadari apa tujuan yang dimiliki, disiplin positif apa yang dimiliki, dan bagaimana cara memulihkannya. Nah, penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Nah, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi dari hukuman yang mereka lakukan itu, ketika kita memberikan konsekuensinya, mereka itu bisa menyadari, bahkan menghargai nilai-nilai dari kebajikan yang mereka percaya. Kemudian di sini juga restitusi itu menggunakan pendekatan. Nah, tentunya semua itu perlu pendekatan. Pendekatan apa? Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, sebagaimana yang saya temui di kelas saya sendiri, ketika ada peserta didik saya yang selalu tidak mengerjakan PR, maka terlebih dahulu saya menanyakan apa permasalahan sehingga tidak menyelesaikan PR-nya, sehingga anak-anak itu kita arahkan bagaimana supaya bisa memperbaiki kesalahan mereka itu sendiri, untuk menjadikan mereka itu pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Seperti itu yang dimaksud. Kemudian pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, artinya peserta didik kita ya, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi tidak hanya merugikan, tetapi menguntungkan. Seperti tadi, yang malas mengerjakan PR akhirnya rajin mengerjakan PR. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Selanjutnya, di sini ada 9 ciri-ciri daripada restitusi. Yang pertama,
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi ini ada melihat apa sebenarnya yang menjadi kekurangan kita atau kekeliruan kita. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari daripada tindakan itu. Yang keenam, ada restitusi diri. Apa itu restitusi diri? Yaitu cara yang paling baik, karena perlu kita menyadari awalnya itu dari diri sendiri. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika kita telah memberikan hukuman pada anak, maka kita memberikan suatu motivasi atau semangat bagaimana anak-anak itu bisa percaya diri untuk kembali ke kelompoknya. Nah, di sini kita sudah masuk di keyakinan kelas. Sebagaimana yang Bapak Ibu guru pasti semua sudah memiliki keyakinan kelas masing-masing. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa yang dimaksud di sini? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, ya apa yang dimaksud di atas ini yaitu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kita yakin ini demi keselamatan kita, kita yakin ini demi kesehatan kita, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Di sini pembentukan keyakinan kelas ada beberapa poin Bapak Ibu. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, sebagaimana tadi yang saya katakan, kita membuat kesepakatan itu bersama peserta didik kita. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi pembuatan kesepakatan kelas itu jangan cuma di misalnya bertahan satu tahun di awal tahun pelajaran kita buat untuk seterusnya, tetapi kita perlu untuk meninjau kembali. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas apa kebutuhan dasar daripada manusia dan apa itu dunia berkualitas. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, ada penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, ada kebebasan. Nah, kebutuhan dasar manusia seperti apa? Yang pertama, kita lihat kebutuhan
bertahan hidup. Itu merupakan kebutuhan yang psikologis untuk bertahan hidup. Misalnya rumah, kesehatan, makanan, dan bereproduksi. Kemudian kebutuhan untuk diterima atau kasih sayang dan rasa diterima merupakan kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, yaitu pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, menjadi pemimpin, berprestasi, diakui, bahkan didengar. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, dan meninggalkan pengaruh. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan seperti proyek, hobi, tugas sekolah yang menantang, kemudian ada kontekstual yang relevan, belajar menjadi orang yang kuat, dan membuat pilihan positif, serta bekerja. Nah, yang keempat, sini ada kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, jadi tidak terikat. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan. Kebutuhan bergerak, mencoba-mencoba, mengeksplorasi hal baru dan menarik. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan menyediakan variasi, waktu senggang, memberikan ruang untuk jadi diri sendiri yang merdeka, serta liburan yang menyenangkan tentunya. Kemudian yang kelima, ada kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kebutuhan ini akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusias, dan tertawa. Nah, di sini Glasser menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Menurutnya, dengan bermain kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Biasanya kebutuhan ini juga dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Nah, kemudian di sini restitusi yang kita bahas di sini adalah 5 posisi kontrol. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa 5 posisi kontrol itu, yang pertama adalah penghukum. Nah, kita ini guru, posisinya kadangkala sebagai penghukum. Nah, kenapa bisa? Perhatikan, seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, perlu kita sadari bahwa kita ini penghukum sebenarnya. Ya, jadi posisi kontrol yang baik itu adalah disiplin diri dulu, dari diri dulu, mengakui bahwa saya ini adalah penghukum. Nah, terkadang kata-kata seperti ini yang kita anggap kecil, itu kita itu ada di posisi penghukum untuk peserta didik kita, tapi itu umum. Nah, kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah.
Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau merendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid itu merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Nah, ini juga sering saya menemukan, namanya juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Seringkali saya ini menjadi berada di posisi pembuat merasa bersalah ketika menegur peserta didik saya. Nah, kemudian posisi kontrol yang ketiga, ini guru itu sebagai teman. Bagaimana guru itu sebagai teman? Nah, di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Maka akan berkata, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman ini adalah apabila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Seperti pengalaman-pengalaman saya, terkadang peserta didik kita itu hanya mendengar gurunya. Jangankan orang tuanya di rumah, bahkan guru-guru lain dia tidak mau terlalu dengar. Yang dipercaya adalah gurunya sendiri. Nah, jadi di posisi teman ini ada positifnya dan ada negatifnya. Kemudian di sini kita sebagai pemantau. Nah, pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi atau peserta didik kita. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, contohnya, peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, posisi ini akan menggunakan seperti stiker, slip catatan, daftar cek. Nah, posisi pemantau ini sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, kemudian di posisi kontrol yang kelima itu adalah kita itu sebagai manajer dari peserta didik kita. Di mana posisi terakhir ini adalah posisi di mana guru tersebut berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita inginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi tidak lagi bergantung pada gurunya. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain.
Nah, itulah tadi 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Sekarang kita masuk di segitiga restitusi. Nah, di sini kita lihat bersama ada segitiga restitusi. Di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak. Di sini berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kalau kita ingin menstabilkan identitas anak ketika kita menemukan suatu permasalahan di kelas, maka kita bisa membuat pertanyaan seperti di atas. Kemudian di sini ada validasi tindakan yang salah, yaitu tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan, itu pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, di sini ada menanyakan keyakinan. Ada 4 poin di sini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan apakah kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi di sini ketika kita menanyakan keyakinan, bisa memakai teori kontrol yang ada di atas. Kemudian di sini ada paradigma. Paradigma antara guru dengan siswa. Nah, menurut Stephen mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Nah, tentunya lagi-lagi berawal dari diri kita sendiri. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Nah, sampai di sini dulu pemaparan diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri dulu aplaus buat Ibu Nurlena SPD. Pemaparan yang sangat menarik ya, Bapak Ibu guru hebat.